Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan buat lagi nih kue yang lagi viral asal negeri jiran Malaysia. Bagi teman-teman yang mengikuti Gulapedia, tentunya teman-teman sudah tahu ya kalau aku sudah pernah buat cake ini dengan berbagai macam variasi rasa. Dari mulai coklat, coklat keju, tiramisu, hingga rasa pandan dan rose Bandung. Bagi teman-teman yang belum pernah lihat, bisa cek di kolom deskripsi untuk linknya. Lagi-lagi karena penasaran, kali ini aku akan membuat lagi cake viral, di mana di Indonesia sendiri kita sebut sebagai lava cake. Kali ini aku akan membuat varian red velvet dan keju, tentunya dengan resep yang mudah, ekonomis, dan hasilnya pun enak banget. Pertama-tama kita siapkan wadah, lalu kita pecahkan 2 butir telur. Pastikan telur yang kamu gunakan berada dalam suhu ruang dan masih dalam kondisi segar. Ini aku pakai ukuran sedang. Setelah itu kita tambahkan 180 gram gula. Lalu tambahkan 1 sendok teh cake emulsifier. Ini aku pakai SP, kalau teman-teman mau pakai TBM atau ovalet boleh banget ya. Ketiga bahan ini akan aku mixer dengan kecepatan tinggi hingga adonannya mengembang, kental, dan berjejak seperti ini. Dan ini bisa kita matikan mixernya, lalu aku akan siapkan bahan basahnya. Untuk bahan basahnya sendiri, aku pakai 210 ml susu dan ditambahkan 40 gram susu kental manis. Kalau teman-teman ingin lebih ekonomis, bisa mengganti susunya dengan air, atau juga bisa menggantinya dengan susu bubuk yang dilarutkan dengan air hingga volumenya 210 ml. Ini bahan basahnya kita aduk rata, setelah itu bisa kita sisihkan dulu. Dan ini untuk adonan telurnya kita akan masukkan tepung terigu terlebih dahulu. Tepung terigunya kita masukkan sebanyak 220 gram tapi dimasukkannya setengah dulu ya. Tepung terigunya akan kita masukkan secara bertahap berseling dengan susu yang sudah kita buat tadi. Tepung terigu yang sudah masuk tadi kita mixer dengan kecepatan rendah aja. Setelah itu kita masukkan susu sebanyak setengah volume yang kita gunakan. Ini kita mixer lagi dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, bisa kita masukkan tepung terigu sisanya. Setelah tepung terigu masuk, lalu kita mixer lagi dan setelah tercampur rata bisa kita masukkan sisa dari susu. Untuk tepung terigu yang aku gunakan adalah tepung terigu berprotein sedang atau tepung terigu serbaguna. Untuk memixernya sendiri diusahakan jangan terlalu lama, cukup sampai tercampur rata dan jangan menggunakan speed yang tinggi ya, agar dalam adonannya tidak terbentuk banyak gluten dan bisa menghasilkan kue yang mengembang dengan baik. Setelah semua susu dan terigunya masuk, kita masukkan 30 gram maizena, setengah sendok teh baking powder, aku pakai baking powder double acting, lalu tambahkan seperempat sendok teh garam. Untuk semua bahan-bahan keringnya diusahakan dapat disaring terlebih dahulu, agar hasil adonannya nanti halus dan tidak ada yang bergerindil. Setelah itu kita mixer kembali dengan kecepatan rendah, atau bisa juga dengan spatula seperti ini ya, hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita bagi adonannya menjadi 2 sama rata. Adonannya udah aku timbang masing-masing beratnya 400 gram. Adonan satunya akan aku beri rasa keju, jadi aku tambahkan 15 gram keju cheddar parut. Dan biar wangi, aku tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Setelah itu kita campur rata seperti ini. Untuk adonan satunya akan aku beri rasa red velvet, jadi aku tambahkan 1 sendok teh coklat bubuk. Aduk rata semuanya. Setelah itu bisa kita tambahkan pewarna merah secukupnya. Ini aku pakai kira-kira setengah sampai 1 sendok teh ya. Teman-teman di sini juga bisa menggunakan pasta red velvet. Setelah itu kita siapkan loyangnya. Ini aku pakai loyang kecil ukuran 12,7 cm. Oles permukaan loyang dengan minyak sampai rata seperti ini biar nggak lengket. Setelah itu kita tuangkan adonannya ke dalam loyang hingga 3/4 volume loyang. Oh ya, di Malaysia sendiri biasanya menggunakan cetakan D5 ukuran kecil. Untuk diameternya itu hampir sama dengan loyang yang aku gunakan ini ya. Untuk satu resep ini kita mendapatkan 4 loyang ukuran kecil seperti ini. Dan sembari mengadon tadi aku sudah memanaskan kukusan terlebih dahulu. Dan setelah kukusannya panas serta adonannya sudah siap, bisa kita masukkan adonannya ke dalam kukusan. Setelah itu bisa kita kukus selama 30 menit dengan api sedang hingga matang. Kalau kamu menggunakan kukusan dengan tutup datar, bisa cover dulu tutupnya dengan kain agar uap airnya tidak menetes. Setelah 30 menit kuenya sudah matang semua.
Kuenya bisa kita angkat dan dinginkan sampai benar-benar dingin sebelum dikeluarkan dari cetakannya. Sambil menunggu dingin, kuenya kita bisa buat saus kejunya. Siapkan panci lalu masukkan 300 ml susu. Lalu tambahkan 15 gram gula, 15-20 gram maizena. Aku sendiri menggunakan 20 gram, tapi kalau teman-teman ingin agak sedikit encer sausnya bisa dikurangi ya. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu masukkan 3 lembar keju slice atau sekitar 60 gram beratnya. Kalau teman-teman gak punya keju slice bisa menggantinya dengan spread cheese, tapi aku kurang merekomendasikan menggunakan keju cheddar parut ya. Karena biasanya keju cheddar parut itu agak sedikit susah ngeblendnya ketika dipanaskan. Tapi kalau kamu punyanya keju cheddar parut pun gak apa-apa sebenarnya. Hasil saus kejunya nanti bisa disaring biar lebih halus. Dan ini sausnya aku masak hingga mendidih, lalu setelah mendidih bisa kita matikan apinya. Setelah itu masukkan 20 gram margarin. Oh iya, selama memasak kita harus mengaduk adonannya agar nanti hasil sausnya halus dan tidak ada yang bergerindil. Setelah semua margarinnya cair dan tercampur rata, bisa kita angkat dari atas kompor. Lalu lanjutkan mengaduk hingga uap airnya berkurang. Setelah uap airnya sudah berkurang, ini aku masukkan sausnya ke dalam piping bag. Tapi karena aku rasa sausnya itu kurang halus, jadi ini sausnya aku saring dulu sebelum masuk ke dalam piping bag. Ini aku nggak tahu kenapa ya, hasilnya bergerindil kejunya, padahal biasanya tuh halus banget kalau pakai keju slice. Setelah itu, ini kuenya sudah dingin dan bisa kita keluarkan dari loyangnya. Dan ini dia hasil dari cake yang kita kukus tadi. Untuk hasilnya sendiri, ini aku nggak nyangka banget dengan hanya 2 telur. Kita sudah bisa mendapatkan kue yang cantik dan mulus banget kayak gini. Setelah itu bisa kita tambahkan saus kejunya di dalam tengah-tengah tulbannya seperti ini ya. Setelah itu penuhi bagian atasnya juga dengan keju dan kita ratakan dengan sendok. Oh ya, untuk versi Malaysianya sendiri, saus kejunya ini biasanya terbuat dari cream cheese dan juga dairy whipped cream. Ditambahkan sedikit susu dan susu kental manis, lalu dimixer menjadi satu. Tapi untuk saus keju versi Malaysia seperti itu lumayan pricey menurutku. Jadi lava cake aku kali ini terbuat dari saus keju versi ekonomis. Tapi bener-bener aku jamin ini rasanya tetap enak banget. Teksturnya sendiri ini halus banget dan creamy seperti ini. Dengan rasa gurih keju yang bener-bener nagih. Jadi bakal cocok banget nih buat teman-teman yang ingin membuat cemilan di rumah. Dengan bahan yang murah dan mudah, tapi bisa menghasilkan kue yang super mewah kayak gini. Dan cocok banget juga untuk teman-teman yang ingin menjadikan kue ini sebagai jualan terbaru kalian. Oh ya, selain saus keju, untuk varian red velvet ini aku tambahkan juga glaze red velvet di atasnya. Untuk glaze red velvetnya sendiri aku beli ya. Glaze-nya sendiri itu mudah banget ditemuin di toko bahan kue. Ada berbagai jenis merek dan teman-teman bisa milih sesuai dengan selera teman-teman. Oh ya, untuk glaze-nya sendiri sebelum aku aplikasikan ini aku panaskan dulu agar lebih cair. Yuk sekarang kita cobain kuenya. Bisa teman-teman lihat ya, tekstur kuenya sangat lembut. Selain lembut, kue ini juga harum banget loh. Untuk cake lava kejunya, ini rasanya enak banget. Menurutku gurih dan manisnya pas. Sausnya sendiri berpadu banget dengan kuenya. Dan ini red velvetnya cantik banget ya warnanya. Teksturnya super lembut, enak banget. Bagi teman-teman yang ingin jualan, perhitungan modal bahan bakunya sendiri sudah aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Kalau teman-teman suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.